Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Babani Sulistyo dari kelas 10-7 akan menjelaskan tentang materi ekonomi untuk memenuhi tugas PAT. Jadi pertama-tama di sini saya akan membahas sistem dan alat pembayaran. Sistem pembayaran adalah infrastruktur atau aturan yang digunakan untuk mengatur pergerakan uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Di Indonesia, BI adalah lembaga tunggal yang mengatur, menjaga, dan melancarkan sistem pembayaran. Jadi tujuan utamanya mengatur lalu lintas pembayaran demi menjaga kestabilan nilai rupiah. Lanjut ke evolusi alat pembayaran tunai. Manusia memulai transaksi dari sistem barter. Karena barter sulit menemukan kecocokan kebutuhan, manusia beralih ke uang barang seperti emas, garam, dan kerang, hingga akhirnya menciptakan uang kartal, kertas, dan logam yang lebih praktis. Syarat uangnya, suatu dijadikan uang jika disukai umum, tahan lama, nilainya stabil, serta mudah dibawa dan dibagi. Fungsinya, ada fungsi asli sebagai alat tukar dan satuan hitung, dan ada fungsi turunan sebagai alat pembayaran sah, menimbun kekayaan, dan pemindah kekayaan. Lalu ada tantangan penggunaan uang tunai. Tantangan penggunaan uang tunai itu, yang pertama ada inflasi, lalu maraknya uang palsu, risiko kehilangan, pencurian, serta biaya cetak dan pengelolaan yang tinggi oleh Bank Indonesia. Lalu ada alat pembayaran non tunai. Untuk mengatasi kelemahan uang tunai, masyarakat beralih ke sistem non tunai yang dibagi menjadi dua kategori utama. Ada kartu debit, memakai uang dari tabungan sendiri. Prinsipnya, ada uang baru bisa belanja. Saldo langsung terpotong saat itu juga. Lalu ada kartu kredit, meminjam uang dari bank terlebih dahulu. Prinsipnya belanja dulu, bayarnya nanti. Pengguna akan dapat tagihan di akhir bulan dan berisiko terkena denda jika terlambat membayar. Ada alat pembayaran non tunai berbasis elektronik dan digital. Pertama ada e-money berbasis chip di dalam kartu fisik, misalnya flash etol. Transaksinya cukup ditempel dan tidak butuh koneksi internet. Lalu kemudian ada e-wallet berbasis aplikasi di smartphone. Contohnya GoPay, OVO, Dana. Transaksinya memanfaatkan akun internet dan wajib online. Lalu ada KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. Standar kode QR nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia memungkinkan satu kode QR tunggal bisa dipindai oleh berbagai aplikasi e-wallet atau bank yang berbeda. Selanjutnya ada lembaga bank dan non-bank. Lembaga keuangan itu, lembaga keuangan adalah seluruh badan usaha yang kegiatannya berada di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana pada masyarakat. Lalu ada fungsi intermediasi, bertindak sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pihak kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Secara garis besar dibagi menjadi dua kategori utama, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lanjut. Lembaga keuangan bank, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank sentral atau Bank Indonesia, lembaga yang independen dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Fungsi utamanya menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur sistem pembayaran, serta mengawasi mikroprudensial perbankan. Karakteristiknya tidak melayani rekening individu masyarakat umum. Lembaga keuangan bank, bank umum dan bank BPR. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau syariah yang memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Kegiatan utamanya menghimpun dana, tabungan, giro, dan deposito, dan menyalurkan dana kredit modal kerja, KPR, kredit konsumsi. Kemudian bank KPR, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara lebih terbatas. Karakteristik tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak menyediakan cek atau biliet giro, dan fokus pada permodalan UMKM lokal. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung.
Contohnya ada perusahaan pegadaian, memberikan pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak untuk solusi dana cepat. Lalu ada perusahaan asuransi, lembaga pertanggungan risiko di mana nasabah membayar premi untuk mendapatkan perlindungan ekonomi atas risiko masa depan. Lalu ada perusahaan pembiayaan atau leasing, menyediakan pembiayaan barang modal atau barang konsumsi seperti kendaraan dengan sistem pembayaran berkala. Baik, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.